Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puspita Najawahida dengan NIM 221431420188. Di sini saya akan mempresentasikan rencana proposal saya dengan judul Hubungan jenis pola asuh orang tua dengan tingkat kesejahteraan psikologis remaja. Latar belakang dari penelitian saya yaitu remaja merupakan masa peralihan yang kondisinya akan disertai dengan perkembangan diri termasuk dalam psikologisnya. Nah, kesejahteraan psikologis remaja dibuktikan dengan keseimbangan citra diri, fungsi yang optimal, dan juga kepuasan dalam kehidupan. Keluarga sebagai fondasi perkembangan dan juga orang tua akan berperan dalam mendidik. Setiap orang tua memiliki pola asuh sendiri yang nantinya akan mempengaruhi perkembangan dan juga pembentukan kepribadian anak menuju remaja. Nah, setiap pola asuh yang dilakukan oleh orang tua akan memiliki kelebihan dan juga kekurangannya sendiri, sehingga dapat dikatakan bahwasanya pola asuh yang digunakan oleh orang tua akan ada kaitannya terhadap kesejahteraan psikologis remaja. Rumusan masalah dalam penelitian saya yaitu adakah hubungan antara jenis pola asuh orang tua yaitu otoriter, demokratis, dan permisif dengan tingkat kesejahteraan psikologis remaja. Untuk tujuan penelitiannya, tujuan umum untuk mengetahui hubungan jenis pola asuh orang tua dengan tingkat kesejahteraan psikologis remaja. Untuk tujuan khususnya, mengidentifikasi jenis pola asuh orang tua pada remaja SMA, mengidentifikasi tingkat kesejahteraan psikologis remaja, dan menganalisis jenis pola asuh orang tua terhadap tingkat kesejahteraan psikologis remaja SMA. Untuk landasan teori, secara umum pola asuh ini akan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada otoriter. Ini merupakan orang tua akan memaksakan kehendaknya kepada anak-anaknya. Kemudian yang kedua ada demokratis. Pola asuh ini menggunakan pendekatan rasional dan juga demokratis. Yang terakhir ada pola asuh permisif. Orang tua akan memberikan kebebasan penuh kepada anaknya. Selanjutnya ada kesejahteraan psikologis. Ini menggambarkan kondisi individu yang merasa puas, mampu mengatur hidupnya secara mandiri dan juga memiliki relasi yang baik dengan orang lain. Nah, menurut teori Rife, ini menguraikan ada 6 dimensi dari kesejahteraan psikologis seperti penerimaan diri, hubungan positif, otonomi, penguasaan lingkungan, tujuan hidup, dan juga pertumbuhan pribadi. Selanjutnya, ada kerangka konseptual dan juga hipotesis penelitian dengan judul saya yaitu hubungan jenis pola asuh orang tua dengan tingkat kesejahteraan psikologis remaja. Dalam keluarga terdiri dari orang tua dan anak. Di sini dalam penelitian saya yaitu remaja, orang tua akan melakukan pendidikan ataupun pola asuh kepada anaknya dengan jenis pola asuh secara umum yaitu otoritatif, permisif, dan juga otoriter. Nah, jenis pola asuh yang akan diberikan kepada anaknya ini nanti akan berhubungan dengan tingkat kesejahteraan psikologis dengan dimensi yaitu penerimaan diri, hubungan positif dengan orang lain, otonomi, pengendalian lingkungan, tujuan hidup, dan juga pertumbuhan pribadi. Untuk hipotesisnya yaitu ada hubungan antara jenis pola asuh orang tua dengan tingkat kesejahteraan psikologis remaja SMA. Metode penelitian yang pertama ada rancangan penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan rancangan non-eksperimental dengan pendekatan kuantitatif korelasional. Untuk populasi yang digunakan yaitu remaja SMA di Blitar kelas 10 sampai kelas 12 pada tahun ajar 2025 sampai 2026 berjumlah 60 siswa. Teknik sampling menggunakan teknik purposive sampling dengan ketentuan remaja SMA yang tinggal dengan orang tuanya. Berikutnya variabel independen yaitu jenis pola asuh orang tua yaitu otoritatif, otoriter, dan juga permisif. Untuk variabel dependennya yaitu tingkat kesejahteraan psikologis remaja. Definisi operasional untuk pola asuh variabel pola asuh orang tua. Definisi operasionalnya yaitu gaya pola asuh orang tua yang diterapkan dalam mendidik remaja. Untuk indikator yang dinilai yaitu pola asuh demokratif, pola asuh otoriter, pola asuh permisif. Untuk variabel kesejahteraan psikologis, definisi operasional tingkat kesejahteraan psikologis yang diukur yaitu meliputi aspek penerimaan diri, otonomi, pengendalian lingkungan, tujuan hidup, dan hubungan positif. Untuk indikatornya yang dinilai yaitu penerimaan diri, pertumbuhan pribadi, tujuan hidup, pengendalian lingkungan, hubungan positif dengan orang lain, dan otonomi. Yang terakhir ada remaja. Definisi operasional individu berusia 15-18 tahun yang sedang menjalani masa transisi perkembangan. Untuk indikatornya usia 12-18 tahun sedang menjalani pendidikan SMA.
Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner dalam bentuk skala Likert 4 poin yang dirancang untuk mengukur hubungan antar jenis pola asuh orang tua yang digunakan dengan tingkat kesejahteraan psikologis remaja. Nah, kuesioner ini disusun berdasarkan variabel dan juga indikator sebagai indikator dari penelitian yang meliputi aspek dari jenis pola asuh yang digunakan orang tua sebagai variabel independen dan tingkat kesejahteraan psikologis remaja sebagai variabel dependen. Uji validitas dan rehabilitas. Untuk uji validitasnya dalam penelitian ini menggunakan validitas kontrak atau kontrak validity yang dilakukan untuk melihat apakah indikator-indikator dalam kuesioner dapat mengukur konstruk yang dimaksud. Untuk uji rehabilitas menggunakan Korch Alpha. Uji ini digunakan untuk mengetahui konsistensi internal instrumen seperti nilai reliabilitas diinterpretasikan berdasarkan rentang nilai 0 sampai 1 di mana nilai lebih dari 0,7 umumnya dianggap reliable. Selanjutnya, pengumpulan data. Pengumpulan data dikumpulkan dengan metode survei menggunakan kuesioner yang nantinya akan dibagikan kepada responden. Kemudian responden akan mengisi kuesioner secara mandiri di sekolah. Data akan dikumpulkan dalam bentuk angka melalui kuesioner yang terstruktur dan juga nantinya akan dianalisis secara statistik untuk mengidentifikasi adakah hubungan antar variabel. Selanjutnya, analisis data. Ini menggunakan uji kolerasi person untuk mengukur hubungan antar variabel. Nah, analisis data ini nantinya akan melihat apakah ada perbedaan yang signifikan antara pola asuh terhadap kesejahteraan psikologis remaja. Ini bisa dilakukan dengan hasil dari kuesioner yang telah dikumpulkan itu akan diinput ke dalam software seperti Microsoft Excel, kemudian akan data dari variabel yang sudah dimasukkan diukur secara statistik seperti rata-rata, median, modus, standar deviasi, nilai minimum, dan maksimum. Untuk etika dalam penelitian kami, yang pertama kami akan memberikan informed consent. Ini akan menyediakan persetujuan yang diinformasikan bagi siswa dan juga diizinkan dari orang tua. Kemudian kerahasiaan data. Di sini kami menjamin bahwasanya data dari responden akan disimpan dengan aman dan juga tidak disebarkan kepada pihak lain. Yang ketiga ada anonimitas. Ini menjaga identitas responden dengan tetap menjadi anonim. Selanjutnya, kerangka operasional. Ini yang pertama ada jenis pola asuh orang tua seperti otoriter, demokratis, dan juga permisif. Ini akan diukur. Kemudian kesejahteraan psikologis juga diukur dengan dimensi penerimaan diri, hubungan positif dengan orang lain, otonomi, pengendalian lingkungan, tujuan hidup, dan juga pertumbuhan. Nah, ini juga diukur. Kemudian setelah semuanya kedua variabel diukur, dilakukan analisis hubungan antara jenis pola asuh dan juga tingkat kesejahteraan psikologis remaja. Apabila sudah dianalisis, akan mendapatkan hasil dari analisis dan juga didapatkan kesimpulan. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.